Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mereview materi pemeriksaan akuntansi bab 1 sampai dengan 6. Sebelum sesi pemaparan materi, izinkan saya perwakilan dari kelompok 6 untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Mutiara Citra Noviani dengan NPM akhiran 032. Yang kedua, Maidi Silviana Devi dengan NPM akhiran 34. Yang ketiga, Evelyn Rizky Priskatania dengan NPM akhiran 073. Yang keempat, Sela Robiul Husna dengan NPM akhiran 099. Yang kelima, Pramesti Sekar Maeswari dengan NPM akhiran 174. Dan selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar audit laporan keuangan. Apa sih audit itu? Audit adalah suatu proses di mana seseorang yang memiliki kualifikasi dan independensi mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terukur yang terkait dengan suatu entitas ekonomi secara khusus, dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang dapat diukur dan kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit merupakan sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asuransi tentang tindakan serta kejadian ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan audit dan akuntansi. Apa sih perbedaan audit dan akuntansi itu? Audit dan akuntansi istilah yang sering muncul pada kajian ilmu bisnis. Nah, pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Akuntansi menggambarkan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penyusunan ringkasan dari peristiwa ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan audit Sedangkan audit sendiri atau dalam hal ini auditing laporan keuangan itu mencakup kegiatan hal dalam memperoleh dan menilai bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan. Kegiatan ini memungkinkan auditor untuk meneliti tingkat kelayakan atau kewajaran suatu laporan keuangan, apakah laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku ataupun tidak. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu pada siklus akuntansi dan siklus audit. Untuk siklus akuntansi yaitu dimulai dari bukti transaksi ke jurnal, ke buku besar, ke neraca saldo, dan yang terakhir ke laporan keuangan. Sedangkan audit, laporan keuangan, ke neraca saldo, ke buku besar, ke jurnal, dan yang terakhir ke transaksi. Untuk output akuntansi yaitu laporan keuangan, sedangkan audit laporan keuangan yang diauditan. Untuk pedoman akuntansi yaitu menerapkan SAK dan juga SAP, sedangkan audit yaitu pedomannya dari standar auditing. Untuk profesi akuntansi yaitu accounting, sedangkan audit yaitu auditor. Untuk organisasi akuntansi sendiri yaitu IAI, sedangkan audit ini IAPI. Baik, sekian pemaparan dari bab 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi di pertemuan kedua, yaitu mengenai profesi dan ruang lingkup akuntan. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari akuntan publik. Nah, akuntan publik itu merupakan profesi akuntan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat atau klien, di mana mereka itu memberikan pelayanan berupa jasa yang sudah mempunyai perizinan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, di mana tugas seorang akuntan publik sendiri itu memeriksa laporan suatu perusahaan apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, biasanya akuntan publik itu sangat berkaitan dengan audit. Seorang akuntan yang melakukan audit itu biasa disebut auditor. Nah, auditor sendiri merupakan seseorang yang memberikan kesimpulan atau opini mengenai informasi yang berguna untuk menilai sesuai tidaknya data yang dihasilkan untuk dilaporkan kepada pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan standar pelaporan yang ditetapkan dan bukti yang sudah ada. Untuk itu, ada beberapa ruang lingkup akuntan.
publik sendiri, yaitu yang pertama adalah audit laporan keuangan, di mana ruang lingkup akuntan publik ini memberikan kepercayaan bahwa laporan yang disajikan atau yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terus yang kedua adalah akuntan publik untuk informasi non keuangan, di mana di sini akuntan publik meninjau dengan biaya yang lebih murah daripada audit, namun tetap mempertimbangkan risiko informasi. Terus yang terakhir ada audit informasi keuangan lainnya. Nah, seorang akuntan publik melihat pada laporan laba rugi, posisi keuangan, dan neraca. Nah, untuk selanjutnya itu umumnya akuntan publik itu juga menawarkan layanan di luar jasa ruang lingkup mereka. Seperti yang pertama ada kompilasi. Nah, kompilasi ini tuh akuntan menyiapkan informasi catatan jadi akuntan itu menyiapkan informasi keuangan dari catatan klien dengan biaya yang lebih murah, namun tidak ada jaminan bagi pembaca yang kemungkinan laporan yang mereka ajukan itu tidak sesuai. Jadi tidak ada jaminan bagi para pembaca pada laporan keuangan mereka sesuai atau tidaknya. Dan di sini tuh biasanya akuntan sudah memperingatkan pada para pembaca bahwa laporan kemungkinan tidak sesuai. Terus yang kedua ada layanan penasehat manajemen. Nah, pada layanan penasehat manajemen ini itu termasuk dalam perencanaan passion dan keuangan pribadi. Terus yang selanjutnya ada jasa akuntan dan pembukuan. Nah, untuk sebagian perusahaan kecil itu biasanya tidak mempunyai keahlian dalam menyiapkan catatan anak perusahaan sendiri. Nah, kebanyakan kantor akuntan kecil itu juga menawarkan paket perangkat lunak akuntansi untuk membantu mencatat transaksi mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai akuntan publik. Nah, dalam undang-undang ini itu secara khusus mengatur tentang peran serta tanggung jawab akuntan publik dengan jelas. Di mana dalam undang-undang ini tuh berisi pedoman mengenai aktivitas yang dilakukan untuk akuntan publik, seperti melakukan audit terhadap laporan keuangan, melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan, serta memberikan layanan asuransi keuangan, serta layanan lainnya. Tidak hanya itu, undang-undang itu memberikan penjelasan mendetail tentang berbagai aspek praktik profesi akuntan publik. Misalnya di dalam undang-undang ini itu dijelaskan bahwa definisi akuntan publik, organisasi profesi yang terkait, terus kriteria dan proses perizinan kantor akuntan publik, serta ruang lingkup yang diperbolehkan. Nah, tidak hanya itu, undang-undang ini tuh juga memberikan gambaran secara lengkap serta menyeluruh mengenai regulasi yang mengatur praktek profesi akuntan di Indonesia. Regulasi ini tuh tidak hanya mencakup aspek-aspek teknis terkait dengan pelayanan, kualifikasi, namun menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Terus untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis profesi dan akuntan. Nah, di sini terdapat 5 jenis profesi akuntan. Yang pertama adalah auditor internal, yaitu seorang auditor yang mengevaluasi laporan keuangan dan proses bisnis suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai dan efisiensi operasional dengan memberikan jaminan dan konsultasi yang tepat. Terus yang selanjutnya ada auditor pemerintah. Nah, auditor pemerintah ini tuh serupa dengan auditor eksternal, namun fungsi dari audit ini tuh untuk badan pemerintah yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Terus yang selanjutnya ada auditor Badan Pendapatan Kanada. Nah, Badan Pendapatan Kanada ini tuh memeriksa laporan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan, di mana auditor Badan Pendapatan bertanggung jawab dalam memeriksa kepatuhan tersebut. Terus yang selanjutnya ada akuntan forensik dan penipuan. Nah, akuntan forensik itu
biasanya menyelidiki penipuan, penyalahgunaan aset, pencurian informasi, dan penyuapan dalam perusahaan. Dengan begitu, akuntan forensik ini biasanya melakukan wawancara, analisis akun, dan pemeriksaan dokumen untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Terus yang terakhir ada akuntan publik. Nah, akuntan publik itu memberikan layanan jasa akuntansi dan pajak kepada masyarakat dengan berfokus pada audit laporan keuangan. Tidak hanya jadi untuk membuat atau menjalan atau berkecimpung di akuntan publik ini biasanya kantor akuntan publik yang hanya diperbolehkan untuk beroperasi adalah ketika sudah mempunyai lisensi untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Terus untuk materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu mengenai standar profesional akuntan publik secara di Indonesia dan SPAP. Nah, SPAP atau biasa dikenal dengan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia ini merupakan suatu acuan bagi para akuntan yang bekerja di bidang akuntan publik, di mana Dewan yang mengesahkan standar ini itu adalah Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI. Nah, SPAP ini awalnya itu dibentuk salah satu komite yang di dalam IAI pada tahun 1973. Namun seiring berkembangan zaman dan kualitas akuntan publik semakin dibutuhkan sehingga pada tahun 1994 muncullah yang namanya standar profesi akuntan publik. Dalam acuan ini tuh punya beberapa pernyataan yang harus dijadikan landasan para akuntan, yaitu seperti standar auditing, yaitu standar auditing itu pedoman bagi para auditor dalam mengaudit laporan keuangan historis. Terus yang selanjutnya ada standar atestasi, yaitu berisikan pendapat dari seseorang yang berkompeten atau ahli yang bertujuan diberikan kepada orang lain yang mana pendapat tersebut itu digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria tertentu. Terus yang selanjutnya adalah standar jasa akuntan dan review. Nah, biasanya itu seseorang akuntan publik yang punya jasa akuntansi dan review ini tuh berfungsi untuk non-asistensi karena non-asistensi sendiri itu tidak memberikan pendapat sehingga profesi ini itu tidak bisa dijadikan landasan dalam penyampaian pendapat seorang akuntan. Terus yang selanjutnya adalah standar jasa konsultasi. Nah, di sini tuh berisikan pedoman bagi para akuntan publik yang pekerjaannya melayani jasa konsultan untuk para klien dengan lewat kantor akuntan publik. Secara umum, aktivitas ini tuh hanya dilakukan ketika adanya kepentingan klien. Ketika proses konsultasi terjadi, para akuntan publik hanya akan memberikan temuan, kesimpulan, dan juga memberikan rekomendasi. Terus yang terakhir ada standar pengendalian mutu. Nah, standar ini itu memberikan pedoman untuk KAP ketika menjalankan pekerjaannya. Jadi, aturan-aturan ini tuh berasal dari DSPAP, IAPI, serta aturan etika kompartemen akuntan publik dari IAPI. Nah, itu sendiri. Adapun unsur-unsuran pengendalian mutu ya seperti independensi, supervisi, penugasan personel, supervisi, hearing, pengembangan profesional, promosi, penerimaan, dan keberlanjutan klien, serta ekspansi itu sendiri. Nah, itu saja materi dari pertemuan kedua. Untuk materi pertemuan ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Untuk materi selanjutnya yaitu jenis audit dan laporannya. Jenis-jenis audit dibagi menjadi tiga, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Audit ini dilakukan untuk menilai dan menentukan apakah manajemen perusahaan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Yang kedua yaitu audit kepatuhan. Audit ini dilakukan untuk memastikan apakah suatu perusahaan telah melaporkan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien dalam melaksanakan program organisasi dan seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu audit operasional. Audit operasional dilakukan untuk mereview atau menilai bagian dari prosedur dan metode operasional perusahaan dalam memberikan pelayanan publik dengan tujuan mengevaluasi efektivitas. Untuk materi selanjutnya yaitu pada tahap proses audit. Tahap proses audit merupakan tahap akhir dari proses audit keuangan, di mana auditor memberikan pendapat profesional mereka mengenai kebenaran atau kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Beberapa tahapan opini audit untuk mencapai tujuan yaitu yang pertama, perikatan audit. Pada tahap ini akan ada kesepakatan antara antara auditor, pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Yang kedua yaitu perencanaan proses audit. Proses ini, seseorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, dan menerapkan risiko audit. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian audit. Pelaksanaan ini akan dilakukan penilaian analitik, pengendalian, dan secara substantif. Yang terakhir yaitu pelaporan audit. Pelaporan ini akan menyampaikan jenis opini jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, rekomendasi yang diberikan, jika ada kekurangan dan informasi atau istilah pada laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya yaitu opini audit keuangan. Berdasarkan standar profesional akuntan publik, opini audit terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian standar. Pendapat ini menjelaskan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara dalam keadaan wajar atau real. Yang kedua, yaitu opini wajar dengan pengecualian. Pendapat ini terjadi saat adanya bukti yang didapat bahwa auditor secara tepat dan cukup untuk memberikan kesimpulan atas terjadinya kesalahan penyajian yang diberikan dan dilakukan secara individual. Yang ketiga yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf, penjelasan, atau modifikasi perkataan. Pendapat ini terjadi di saat keadaan tertentu yang membuat auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Yang keempat yaitu opini tidak wajar. Pendapat ini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara akurat kondisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas beberapa perusahaan menurut prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk yang terakhir yaitu tidak menyatakan pendapat. Pernyataan ini tidak memberikan pendapat bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang ada. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, yaitu bab 4 tentang tujuan dan tanggung jawab audit. Tujuan pelaksanaan audit. Nah, tujuan audit sendiri adalah mengevaluasi dan memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang didasarkan bukti yang didapat oleh seorang audit yang independen dan kompeten. Sedangkan tujuan pelaksanaan audit adalah
untuk mendapatkan keyakinan tentang laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang sudah disusun sesuai dengan proses akuntansi yang berlaku umum dan menyajikan dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen dan auditor. Nah, tanggung jawab manajemen sendiri adalah untuk menerapkan kerangka pelaporan keuangan yang sehat dan tepat serta kebijakan akuntansi yang sesuai. Selanjutnya, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai. Selanjutnya, menyajikan laporan keuangan yang wajar, dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan auditor selama proses auditing. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut sudah bebas dari salah saji material yang disebabkan kesalahan ataupun kecurangan. Yang nomor dua adalah mengungkapkan kecurangan dari pelaporan keuangan. Yang ketiga adalah hubungan dan transaksi pihak terkait atau pihak berelasi. Maksudnya, auditor itu harus mampu mendeteksi salah saji yang melibatkan pihak berelasi. Nah, auditor itu bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko kesalahan penyajian material yang timbul dari kegagalan entitas dalam mencatat dan mengungkapkan hubungan, transaksi, atau saldo pihak berelasi dengan tepat. Selanjutnya adalah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Nah, auditor itu harus memperhatikan kerangka, hukum, serta peraturan yang berlaku dan relevan bagi klien. Hal ini itu bertujuan untuk laporan keuangan itu yang diaudit itu bisa diyakini terbebas dari salah saji material. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi going concern. Nah, apa sih ini? Hal itu adalah auditor itu bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesalahan besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam periode waktu yang pantas dan tidak lebih dari satu sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Oke, untuk selanjutnya adalah penyajian material. Nah, penyajian material sendiri adalah besarnya salah saji dalam laporan keuangan, baik secara individu maupun kolektif, yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Nah, salah saji ini tuh dibedakan menjadi dua, yaitu ada kesalahan atau error yang disebabkan karena tidak sengaja, dan ada yang kedua adalah kecurangan atau fraud yang disebabkan karena sengaja. Nah, kecurangan ini atau fraud itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyalahgunaan aset, yang kedua adalah pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Nah, faktor yang menyebabkan kecurangan itu ada tiga, atau bisa disebut triangle fraud. Yang pertama itu ada pressure atau motivasi. Jadi seseorang itu bisa melakukan kecurangan jika dia memiliki motivasi untuk melakukan hal tersebut atau niat untuk melakukan suatu kecurangan. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Seseorang itu bisa melakukan kecurangan jika dia mempunyai peluang untuk melakukan kecurangan tersebut. Dan yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Nah, rationalization ini adalah seorang itu merasa jika dia melakukan kecurangan itu sebenarnya ini melakukan kecurangan, tapi merasa dirinya itu tidak melakukan kecurangan. Makanya dia muncul, adanya rasionalisasi tentang melakukan, kecurangan tersebut. Oke, yang selanjutnya ada prinsip etika profesi. Nah, prinsip etika profesi ini yang pertama ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah prinsip utama dari profesional, yaitu rasa tanggung jawab untuk melakukan suatu profesi. Jadi tuh, seorang auditor itu tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, tetapi tentang hasil serta kemungkinan buruk yang terjadi dari profesi yang dijalankan seorang auditor tersebut. Yang kedua adalah keadilan. Jadi seorang auditor itu atau seorang yang memiliki profesi kok harus adil untuk melakukan pekerjaannya. Dia tidak boleh memilih atau memihak di salah satu kliennya. Selanjutnya ada otonomi. Nah, otonomi sendiri yaitu memberikan wewenang bagi seorang individu terkait pekerjaannya. Jadi, mereka itu berpedoman pada aturan-aturan tertentu dan dia bisa bebas untuk menolak pekerjaannya tanpa ada menyalahi prinsip-prinsip. Jadi, bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada integritas moral, yaitu penunjuk pada
profesionalitas seseorang auditor, yaitu tentang kualitas kejujuran, prinsip moral dalam diri seorang auditor itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ada asersi manajemen. Nah, asersi manajemen apa sih? Asersi manajemen adalah pernyataan yang dinyatakan secara tegas oleh manajemen terkait dengan keadaan, transaksi, atau kejadian tertentu dalam suatu entitas. Nah, asersi ini itu merupakan dasar bagi seorang auditor dalam menilai risiko dan merencanakan audit. Nah, ada 5 kategori asersi manajemen. Yang pertama adalah keberadaan atau kejadian. Nah, hal ini itu terkait dengan pencatatan transaksi selama periode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, hal ini itu menyatakan informasi tentang transaksi jual beli aktiva yang terjadi dalam pelanggan. Yang kedua, ada penilaian atau alokasi. Nah, penilaian atau alokasi ini adalah asersi yang berkaitan tentang akurasi laporan keuangan. Nantinya, bagian ini itu menghubungkan asersi dengan tujuan audit perusahaan. Jadi asersi ini harus sama dengan alokasi dana di lapangan. Yang ketiga, itu ada hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini harus dipenuhi perusahaan di tanggal tertentu. Biasanya asersi yang satu ini tuh mengenai sewa menyewa ataupun kredit usaha. Selanjutnya ada kelengkapan. Nah, kelengkapan ini adalah suatu kelengkapan yang seharusnya ada pada sebuah laporan keuangan. Jadi ini terkait dengan dokumen-dokumen yang terkait yang harus disertakan pihak manajemen dalam upaya untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Hal ini adalah komponen khusus pada laporan keuangan yang harus dijelaskan semestinya. Jadi itu manajemen itu harus menyediakan data-data panjang seperti kredit yang akan jatuh tempo. Oke, sekian presentasi dari saya. Pertemuan 4 atau bab 4 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya adalah materi mengenai risiko audit. Risiko audit merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada kemungkinan-kemungkinan mengenai kegagalan auditor dalam mendeteksi kesalahan saji yang material yang dapat membuat hasil audit menjadi tidak relevan. Nah, untuk risiko audit sendiri ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada inherent risk atau risiko bawaan, lalu ada control risk atau risiko pengendalian, dan juga detection risk atau risiko deteksi. Nah, untuk risiko inherent sendiri, ini terjadi saat awal-awal proses risiko audit. Jadi sebelum eee, risiko audit sebelum proses audit dimulai itu biasanya ada risiko bawaan yang memang diketahui di awal proses audit. Nah, risiko bawaan ini merupakan risiko yang terkait dengan sifat dan karakteristik intrinsik dari suatu transaksi, akun, atau proses bisnis. Nah, risiko ini tuh ada tanpa memperhitungkan efektivitas kontrol internal. Untuk contohnya sendiri itu seperti kompleksitas transaksi dan juga perubahan regulasi yang nantinya akan berdampak pada operasi bisnis. Nah, auditor itu harus memahami risiko bawaan untuk menentukan ruang lingkup dan fokus audit. Lalu yang kedua ada risiko pengendalian. Nah, risiko pengendalian ini merupakan risiko yang terjadi pada saat proses audit tersebut berlangsung. Jadi, risiko ini merupakan risiko bahwa kontrol internal suatu organisasi itu tidak dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan. Nah, hal ini itu berkaitan dengan efektivitas sistem pengendalian internal yang telah diimplementasikan oleh manajemen untuk mengelola risiko bisnis. Auditor itu mengevaluasi efektivitas kontrol internal untuk menentukan risiko pengendalian. Lalu yang ketiga ada risiko deteksi. Nah, risiko ini tuh terjadi pada saat uji pengendalian transaksional. Nah, risiko ini merupakan risiko yang auditor itu gagal mendeteksi kesalahan material dalam laporan keuangan saat melakukan audit. Jadi, risiko ini terkait dengan kualitas dan kedalaman audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Jadi semakin tinggi risiko deteksi, maka akan semakin besar kemungkinan auditor ini tuh tidak mendeteksi kesalahan material yang sebenarnya ada.
auditor harus merencanakan audit dengan memperhitungkan risiko deteksi dan mengurangi risiko ini seoptimal mungkin. Lalu, hubungan antar risiko audit. Nah, di dalam layar tersebut kan terdapat the audit risk model. Ini tuh risiko deteksi ini memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian, seperti yang tertera pada gambar. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar risiko bawaan dan pengendalian, maka akan semakin kecil tingkat risiko deteksi, dan begitu pun dengan sebaliknya. Lalu selanjutnya ada hubungan antara materialitas risiko dan juga bukti audit. Konsep materialitas dan risiko dalam auditing itu berkaitan erat dan tidak terpisahkan. Risiko adalah ukuran ketidakpastian, sedangkan materialitas mengukur kebesarannya. Secara bersama-sama, keduanya ini mengukur ketidakpastian jumlah dengan besaran tertentu. Nah, terdapat beberapa konsep dari hubungan antara materialitas risiko dan bukti audit ini. Jadi untuk yang pertama, jika risiko audit ini sifatnya konstan, maka materialitas audit ini harus diturunkan, sedangkan bukti auditnya harus ditingkatkan. Lalu untuk konsep yang kedua, jika risiko audit itu ditingkatkan, maka materialitas auditnya ini harus bersifat konstan, sedangkan bukti auditnya harus diturunkan. Nah, untuk konsep yang tiga ini, dia terbagi lagi menjadi tiga cabang. Untuk cabang yang pertama, jika risiko audit itu diturunkan, maka materialitas auditnya akan ditingkatkan, dan juga bukti auditnya itu akan bersifat konstan. Nah, untuk cabang yang kedua, ini jika risiko audit diturunkan, materialitas auditnya itu dapat bersifat konstan, sedangkan bukti auditnya dapat ditingkatkan. Lalu untuk yang cabang yang ketiga, ini jika risiko auditnya itu diturunkan, materialitas audit itu ditingkatkan dan bukti audit juga dapat ditingkatkan. Lalu selanjutnya ada strategi awal audit. Nah, strategi awal audit ini merupakan proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang akan dilakukan. Dengan pemilihan strategi yang didasarkan atas pertimbangan, yang pertama ada plan assessed level of control risk, lalu yang kedua ada pemahaman auditor atas SPI, lalu terdapat juga test of control dalam menentukan risiko pengendalian, dan juga ada plan assessed level of substantive text. Nah, strategi awal audit ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada primarily substantive approach, dan juga yang kedua ada lower assessed level of control risk approach. Nah, untuk yang jenis pertama, ini merupakan auditor itu mengumpulkan hampir semua bukti audit dan hampir atau sama sekali tidak mempercayai dengan pengendalian internal perusahaan yang diauditnya. Nah, sedangkan untuk yang jenis kedua, yaitu lower assessed level of control risk approach, ini tuh auditor meletakkan kepercayaan moderat atau tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian internal. Akibatnya, audit nantinya hanya sedikit melaksanakan pengujian substantif. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu bab 6 mengenai risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan. Untuk poin yang pertama yaitu jenis-jenis kecurangan. Nah, di sini terdapat dua jenis kecurangan. Yang pertama yaitu kecurangan pelaporan keuangan. Nah, di sini yaitu salah saji atau penghilangan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud untuk menipu penggunaan. Lalu yang kedua yaitu penyalahgunaan aset. Di sini itu maksudnya penipuan yang melibatkan pencurian aset atau suatu entitas. Lalu yang kedua yaitu triangle fraud, yang berarti terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu peluang kecurangan juga bisa terjadi saat ada karyawan yang melakukan 2 atau lebih pekerjaan sekaligus. Lalu yang kedua yaitu insentif atau tekanan, yang berarti tekanan berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Lalu yang ketiga yaitu rasionalisasi, yaitu oknum karyawan yang ketahuan melakukan kecurangan biasanya memberi banyak alasan untuk membenarkan perbuatannya. Lalu yang ketiga yaitu penilaian risiko kecurangan. Nah, di sini itu penilaian risiko kecurangan itu untuk membantu auditor dalam menilai risiko kesalahan penyajian material akibat kecurangan auditor dapat melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu diskusikan dengan anggota tim audit mengenai risiko salah saji akibat kecurangan.
Hal yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan kepada manajemen pihak yang bertanggung jawab atas kelola dan pihak lain mengenai proses untuk mengidentifikasi dan merespon risiko keuangan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi hubungan yang tidak biasa dan tidak terduga yang teridentifikasi saat melakukan prosedur peninjauan analitis. Yang keempat yaitu mengevaluasi risiko penipuan pendapatan dan pengabaian manajemen dan memahami akhir periode. Yang selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan dalam mengurangi kecurangan. Nah, di sini itu manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan tata kelola perusahaan dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko penipuan. Nah, ini itu dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kedua yaitu memekerjakan dan mempromosikan karyawan yang sesuai. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengukur risiko penipuan. Yang keempat yaitu mengurangi risiko penipuan. Yang kelima yaitu memantau program dan pengendalian pencegahan penipuan. Yang selanjutnya yaitu respon terhadap risiko kecurangan. Nah, di sini tuh terdapat 3 respon, yaitu dapat mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Yang kedua yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Lalu yang ketiga yaitu merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat area risiko kecurangan. Yang pertama yaitu risiko pelaporan kecurangan atas pendapatan. Nah, di sini tuh dapat 3 poin. Yang pertama pendapatan fiktif, pengakuan pendapatan prematur, manipulasi atas penyesuaian pendapatan. Lalu yang kedua yaitu penyalahgunaan penerimaan melibatkan pendapatan, yaitu terdapat 2 kelalaian. Di sini yaitu terdapat yang pertama kelalaian mencatat penjualan, yang kedua yaitu pencurian penerimaan kas setelah penjualan. Yang ketiga yaitu risiko pelaporan kecurangan persediaan. Nah, di sini itu banyak sekali perusahaan besar memiliki persediaan yang sangat beragam dan berjumlah besar di banyak lokasi. Nah, itu sehingga relatif mudah bagi perusahaan untuk menambahkan persediaan fiktif pada catatan akuntansi. Lalu yang keempat yaitu risiko pelaporan kecurangan atas utang usaha. Nah, di sini itu perusahaan mungkin melakukan upaya untuk mengurang sajikan utang usaha dan melebihkan laba. Hal ini tuh dapat dicapai dengan tidak mencatat utang usaha sampai periode berikutnya, atau dengan mencatat penurunan fiktif utang usaha itu sendiri. Lalu yang kelima yaitu bidang-bidang risiko kecurangan lainnya, yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu biasanya terdapat pada aset tetap dan beban penggajian. Lalu yang selanjutnya yaitu tanggung jawab ketika muncul kecurigaan atas adanya kecurangan. Nah, di sini itu terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu merespon salah saji yang mungkin ditimbulkan oleh kecurangan. Nah, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu penggunaan pengajuan pertanyaan, lalu yang kedua yaitu mengevaluasi respon atas pengajuan pertanyaan, lalu yang ketiga yaitu teknik menyimak, yang keempat yaitu mengamati isyarat perilaku. Nah, untuk poin yang kedua yaitu tanggung jawab lain apabila dicurigai adanya kecurangan. Nah, itu terdapat 3 poin juga. Yang pertama yaitu analisis perangkat lunak audit, yang kedua yaitu pengujian substansif yang diperluas, lalu yang ketiga yaitu implikasi audit lainnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu pendokumentasian penilaian indikasi kecurangan. Nah, di sini itu yang pertama ada keputusan signifikan yang dibuat selama diskusi, lalu yang kedua yaitu prosedur yang dilakukan untuk memperoleh informasi, lalu yang ketiga yaitu risiko spesifik atas kecurangan material, yang keempat yaitu alasan yang mendukung kesimpulan atas pengakuan pendapatan yang tidak tepat secara material. Lalu yang kelima yaitu hasil dari prosedur untuk mengatasi risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Lalu yang keenam yaitu kondisi lain dan hubungan analitis yang diambil oleh auditor sebagai tanggapannya. Lalu yang keenam yaitu sifat komunikasi tentang kecurangan kepada manajemen, komit, audit, atau pihak lain. Sekian, terima kasih review dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.